Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas sekalian nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada pagi hari ini tanggal 28 bulan Sya'ban atau tanggal 27 bulan Februari, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia ini dengan fasilitas dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yakin dan percayalah bahwa kehidupan dunia yang kita hadir saat sekarang ini atau ada di bumi Allah, semuanya akan berakhir. Dan yang akan kita bawa nantinya kehadiran Allah adalah tentu bekal iman dan takwa yang kita peroleh dalam kehidupan di dunia. Maka bekal yang paling terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu kata Allah, karena bekal yang paling terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas ibadah pagi ini, khususnya amal ibadah masa lalu yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan, dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Bulan suci Ramadan yang masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fima razaqtana rubu fi rajaba wa sya'ban wa balighna ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Para sahabat Nabi banyak menerima motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Ramadan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Ketika bulan Ramadan datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat untuk banyak beribadah. Qad ja'akum Ramadan,
telah datang kepadamu Ramadan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalamnya pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu kata Nabi ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa orang yang terhalang untuk melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka hakikatnya dia adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka awak ingin bana bulan Ramadan, awak bersuojo bulan Ramadan, ungkapan yang awak ungkapkan adalah marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kenapa marhaban? Karena marhaban itu maknanya luas, lapang. Kalau tamu ku mulia, tamu ku istimewa, pasti orang yang menyambut tamu pun harus istimewa. Aku Pak Presiden katibo awak dah seminggu dak mandi, itu pasti bakajan mandi itu. Rumah baslemak pea, tapi tamu istimewa akan datang. Alaika tega awak mencari tamu awak datang ke rumah awak baselengkang pengkang sen. Tentu ndak namuah awak mode itu dah. Maka kita pun bersiap dan berbenah diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lai cukup jo bali limau saja ustaz, ndak cukup itu. Mandi tujuan limau tu ndak cukup itu dah. Baca ronya lai istiadat ruhiyah, kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Sehingga dalam bulan Ramadan meko dah rami surau ndak seminggu, ndak 2 minggu, bahkan panuh bulan Ramadan, dah itu merupakan tanda bahwa hamba Allah diberikan kebaikan di dalamnya. Tapi kalau mau di pemain naturalisasi zen, seminggu Ramadan, seminggu lo solat ke masjidnya, seminggu lo melaksanakan amalan-amalan soleh seperti baca Quran dan lain sebagainya. Sudah tu baliknya ke kampung, sudah tu lah kebiasaan sebelum bulan Ramadan. Baca Quran jarang, ke masjid apa lagi, bersedekah, infak, melakukan kebaikan, berfikir benar dulu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu pengantar sedikit, mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Bulan yang lampau kita telah sampai pembahasan kita tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ibunda beliau meninggal yang bernama Aminah binti Wahab, seorang perempuan yang dinikahi oleh Abdullah anak Abdul Muttalib, yang selamat dari hura-hura orang jahiliyah yang tidak mengikuti keinginan-keinginan bangsa jahiliyah. Dia adalah perempuan suci, perempuan mulia, perempuan yang dijaga oleh Allah, yang akan dititipkan kepadanya seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Muhammad. 4 tahun umur beliau dikembalikan oleh Halimah di bawah asuhan daripada Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah itu diasuh oleh ibunda beliau Aminah. Namun Allah berkehendak lain, beliau bersama dengan ibunda beliau itu tidak lama, cuma lebih kurang 2 tahun. Dan di akhir kehidupan beliau pergi berziarah mengunjungi makam suaminya atau ayah dari anaknya yang bernama Nabi Muhammad. Sekembali daripada itu beliau pun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ibunda, di bawah pengasuhan ibunda, Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Syaibah itu artinya yang beruban, karenanya memang dari ketiknya bauban. Ya Bu, ada orang dari ketik bauban kepalanya Bu. Dah. Tapi kebanyakan orang bauban bila Bu? Lah tuo. Kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kemudian setelah lemah Allah berikan kekuatan,
setelah Allah berikan kekuatan, Allah kembalikan dia menjadi lemah dan beruban. Jadi umumnya orang beruban kalaulah tua, ya bu. Tapi kalau mudonya beruban, umur 10 tahun baru uban lalu serak di kepalanya kan, aku luar biasa. Dan ambo pernah mencari ada orang seperti itu, kawan ambo waktu sekolah dulu, ketiknya barunya lah beruban, karena memang keturunannya medetu kecilnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Abdul Muttalib ini adalah orang yang sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keadaan Nabi itu adalah yatim dan piatu. Sehingga perlakuan kepada Nabi Bapak Ibu itu memang berbeda dengan perlakuan beliau kepada anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau yang lain. Di antara bukti perlakuan Nabi yang diperlakukan oleh Abdul Muttalib kepada Nabi Bapak Ibu, Abdul Muttalib itu orang yang istimewa di bangsa Arab. Orang yang dihormati, disegani, bahkan beliau mempunyai tempat duduk khusus di dekat Ka'bah. Jadi ada tempat duduk khususnya atau dipannya dekat Ka'bah itu, dan itu tidak sembarang orang bisa duduk di situ. Hingga pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat di atas itu. Lalu paman-paman beliau managah, menegur. Jangan duduk di situ, tidak boleh doa. Adalah memacik tangan Nabi ke nampak di Abdul Muttalib. Jangan ikoko Muhammad ko spesial. Kalau wasawak nuku cucu kesayangan dia go, jangan dua kan. Akhirnya duduklah Nabi sambil dielus-elus punggungnya oleh Abdul Muttalib. Namun Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Abdul Muttalib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun tidak lama, cuma lebih kurang 2 tahun. Lebih kurang 2 tahun hingga sampai umur 8 tahun kakek beliau Abdul Muttalib pun juga pergi meninggalkan Nabi. 8 tahun lah ditinggal ayah, lah ditinggal ibu, lah ditinggal nenek, kakek. Kakek nenek beliau tu Fatimah binti Amar namanya. Kakek beliau Abdul Muttalib. Yang besok terangkan dewakan Abdul Muttalibnya dah bu. Tapi kakek nenek beliau namanya Fatimah binti Amar. Kemudian sebelum Abdul Muttalib itu meninggal Bapak Ibu, beliau berpesan agar yang menjaga Nabi nanti adalah Abu Talib. Abu Talib ko siya nama lengkapnya ko. Nama lengkapnya Abdul Manan. Jadi Abdul Manaf. Jadi nama aslinya adalah Abdul Manaf, lakabnya, gelarnya Abu Talib, bapaknya si Talib. Ya bu. Bapaknya Abdul Muttalib tadi bu. Jadi lakabnya Abu Talib. Istrinya bernama Fatimah binti Asad. Jadi nama makna Fatimah, nama bini Fatimah loh. Ya bu. Nama maknya siapa? Fatimah binti Amar. Nama bini siapa? Fatimah binti Asad. Fatimah ini ada melahirkan beberapa orang anak. Di antara anaknya yang masyhur itu seperti Ja'far, Ali, Aqil, ada Jumanah, gitu ya. Ali kemudian diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ja'far itu di bawah asuhan dari Abbas. Jadi paman Nabi itu banyak. Ada namanya Abbas, ada namanya Dirar, ada namanya Muqawwib, Hajjal, Hamzah, termasuk Abu Lahab. Atau disebut dengan Abdul Uzza. Amaknya namanya Labna binti Hajar. Jadi Abu Talib dengan Abu Lahab itu sapa yo tapi tidak sama dah. Sapa yo tidak sama dah. Termasuk dengan Al-Haris, anak Abdul Muttalib, yang paling tua namanya Al-Haris namanya, dan paling kayu namanya Abbas. Jadi Abbas anaknya beko yang didoakan oleh Nabi menjadi mufassir hebat. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mungkin pernah dengar doa itu.
Itu doa yang diajarkan oleh Nabi, yang didoakan kepada Allah untuk Ibnu Abbas atau disebut dengan Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas dipanggil dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan anhuma baku anhuma karena apa juana masuk Islam. Abdullah bin Umar disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bako disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena anhuma itu maknanya kedua-duanya diredoi apa ju anaknya. Apanya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah. Maka disingkat dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tante beliau pun juga banyak. Ada namanya Sofiyah. Itu sama sapa Jo Hamzah. Hamzah paman Nabi juga, Bapak Ibu masuk Islam. Di paman Nabi itu yang masuk Islam itu setelah dakwah Nabi. Jadi duku Islam itu setelah dakwah Nabi pertama Hamzah. Hamzah tahun ke-6 dari kenabian. Berarti umur Nabi 46 baru Hamzah masuk Islam. Kedua Abbas. Abbas ini koyo gak terlambiknya masuk Islam. Makanya ketika Nabi kamaningga itu Ibnu Abbas masih kecil umurnya, tapi santiang. Abbas ini sebelum penaklukan kota Mekah, baku masuk Islamnya karena ada beberapa orang berbaju putih yang memacik tangannya membawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir sampai ke hadapan Nabi, tiba-tiba sahabat Nabi memacik. Jadi sahabat ko seolah-olah mendapat nama di bungkuk Nabi, tapi Abbas mengatakan, "Dah ikut orang yang macik ambo tadi itu dah. Orang yang macik ambo tadi itu baju putih." Sudah itunya masuk Islam, Bapak Ibu. Itu paman Nabi yang masuk Islam. Yang kafir setelah dakwah Nabi, pertama Abu Talib tetap dalam kekafiran. Yang kedua namanya adalah siapa? Abu Lahab. Abu Lahab, bahkan suratnya ada dalam Al-Quran namanya surat Al-Lahab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pengasuhan Abu Talib, para pakar sirah atau pakar sejarah memang tidak mendetail dari setiap waktu, setiap hari, setiap bulan dari sejarah Nabi sebelum kenabian. Dan bahkan kalau yang masyhur dalam carito kisah-kisah Nabi, dari Nabi lahir sampai umur Nabi diasuh oleh kakek beliau itu masyhur. Masyhurnya kok banyak tadanga dia, Wak. Di dalam asuhan Abu Talib, itu memang ada beberapa sejarah penting saja yang disampaikan oleh para pakar sirah atau pakar sejarah. Jadi Abu Talib pun setelah dititipi oleh oleh ayah beliau Abdul Muttalib untuk menjaga Nabi Muhammad, dijagalah Nabi Muhammad oleh Abu Talib. Saking luar biasanya Nabi Muhammad di hadapan Abu Talib, dan walaupun dah orang kayanya, tapi semenjak kehidupan Nabi Muhammad bergabung dengan keluarga Abu Talib, yang dimakannya, yang dipakainya, yang dilakukan oleh Abu Talib semuanya diberkahi oleh Allah. Yang awalnya makan kok susah, banyak ya Bu ya, banyak sakit, kadang-kadang tak cukup dia anak banyak pula. Tapi semenjak kehadiran Nabi membawa keberkahan. Sakit mana yang dimakan tu tapi membawa kekenyangan ya Bu ya. Itu buktinya keberkahan. Sehingga Abu Talib kok disampaikan oleh para sejarah itu kalau bahasa awaknya lebih sayang kepada anak-anaknya dibanding kepada Nabi Muhammad dibandingkan kepada anak-anaknya. Namun itulah Abu Talib menjaga Nabi. Sehingga di Abu Talib ikonyo berniaga kerajonyo, menggalih kerajonyo, bahkan menggalihnya sampai ke daerah Syam yang menempuh perjalanan berbulan-bulan. Pada suatu ketika di umur Nabi 12 tahun lah pandai Nabi mandiri. Kan lah 12 tahun tu lah mandiri orang tu. Ndak dipasang bajunya ledo, ndak disuruh makan ledo. Makanya kalau kini ada orang yang muda itu tu Bu, aku ndak meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam manjo. Sehingga ketika lah babini lah lelaki biswa
Dah heboh ya. Dah tak pandai cik Allah, saya cik suaminya kan masak, tak pandai makan minta disuruh Allah tarui. Ya bu ya. Nah, ada nama itu tapi tak ada di negara dia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika Abu Talib hendak berangkat ke Syam, Abu Talib pun awalnya hendak lo nama majak Nabi doh. Nah, dek pertama perjalanan jauh, yang kedua Abu Talib Nabi Muhammad masih ketik. Muhammad pun masih ketik, payah diajak beko tu. Tapi Nabi Muhammad tetap merengek kepada paman beliau, minta diajak. Yo mak bahasanya, mak dia nak payo mak, itulah merengek-rengek ke Abu Talib. Sampailah Abu Talib ini mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kafilah dalam perjalanan. Kalau disebut kafilah berarti kendaraan yang dibawanya itu konvoy. Ya bu yo, kalau bahasa awak kini kan namanya touring nama itu. Pokoknya dak siap kendaraan dok. Nyo rami-rami pai berniaga tu ke Syam. Jadi ikutlah Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Syam. Luar biasanya kejadian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan. Nah, Nabi Muhammad dalam perjalanan selalu dilindungi oleh Allah. Panas terik matahari tapi awan selalu mengitari Nabi. Itu salah satu keistimewaan Nabi. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala irkhas. Irkhas itu semacam suatu kejadian, suatu keadaan yang membuktikan bahwa dia calon nabi, itu irkhas namanya itu. Kalau mukjizat itu adalah amrun harik lil adah, suatu keadaan, suatu kejadian yang melemahkan dakwah atau lawan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat kalaulah jadi nabi. Nah, kalau irkhas itu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Sehingga sampailah di daerah Busra. Di situ ada seorang pendeta yang bernama Bahira. Awak menyebut biasanya Bukhaira. Nah, Bahira ini dia punya tempat ibadah. Ada gereja dah. Ada rumahnya dekat gereja tu. Dan kebiasaannya menyambut tamu-tamu yang datang dari luar. Orang-orang asing biasanya disambutnya kok nak minum teh dulu, nak mengopi dulu, nak skoteng, nak teh talu lagi dulu dipersilakan singgah di rumahnya. Ya bu. Nah, sehingga datanglah kafilah Abu Talib ini bersama rombongannya. Dan itu di stop oleh Bahirah untuk mampir di rumahnya. Jadi orang dulu itu kalau ingin berbuat baik, tak masuk dalam bulan Ramadan, bahkan nanga cerita dari kawan-kawan nyambo yang di Mesir bagai, umpamanya ibu, di Saudi bagai, itu banyak orang yang sanjung hari itu ingin membawa orang yang lewat di muka rumahnya itu, rumah dia muka kini, rumah dia muka kini. Bakok model itu Bapak Ibu, karena itu salah satu kebaikan. Manfaat torasa iman, siapa saja orang yang magi orang lain pabukuan, makanya mendapatkan pahala sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa itu. Kan kadang pahalanya bu, ghaira annahu la yang kusu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Itu salah satu kebaikan daripada Bahira itu nya suka menyambut tamu di jamunya tamu. Sehingga sado kafilah pula naik ke rumah Bahira atau pendeta tadi itu, tapi Nabi Muhammad di stop oleh pamannya, andi luar selah duduk deh. Deknya masih ketik, dek Nabi Muhammad masih ketik. Nah, tapi pendeta Bahirah ada sesuatu yang terbesit dalam hatinya. Ikulah cupik sadonya masuk rumah tu alun gua. Yo di luar masih ada anak ketik seorang lain. Bako tinggal di luar, bawanya ke dalam. Nah, akhirnya dibawa ke dalam. Nah, apa kata pendeta Bahirah ini kepada Abu Talib? Ini anak ini bukan anak sembarangan. Iku calon nabi ko. Mata kajuilah Abu Talib. Calon nabi. Kalau tahulah orang Yahudi tentang keberadaan anakku, maka mereka akan membunuh anakku. Ditanya dia Abu Talib, "Bakok tahu engkau kalau anakku calon nabi?"
dari kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Nah, sudah itu dalam perjalanan tadi, setiap kayu yang dilewati, setiap pepohonan yang dilewati, semuanya tunduk menghormati anakku. Tu tak sadar Abu Talib tu dah. Ibu, awak lewat di muka tu, nampak tang kerambia sinan dia angin kancang kan? Memang dua saya kan. Tang kerambia tu dek tingginya mangkon-mangkon kan. Tapi kayu atau pohon yang setiap yang dilewati oleh Nabi Muhammad, kata pendeta ini, dia menundukkan, menghormati, menyapu terhadap anak itu, sambilnya bertasbih kepada Allah. Setelah itu dikaca kedua anakku, rupanya di bawah tulang pundak anakku terdapat suatu bentuk yang bertanda seperti apel lah kira-kira, dan itu adalah tanda nubuah, kata pendeta tadi. Tanda nubuah tu tandanya jadi nabi, Bu. Dah, kalau awak di rosok-rosok mana dah kau suruh tu. Ya, Bu. Dah. Tapi itu Nabi Muhammad ditemukan oleh pendeta Bahirah. Dah. Dan bagaimana bisa pendeta Bahirah itu menemukan model itu? Karena lah ada tandu-tandu yang diberikan oleh Allah di dalam kitab sebelumnya. Begitu dijelaskan dalam dalam penjelasan para sejarawan. Kemudian Bapak Ibu, Abu Talib membawa anaknya pulang. Lagak mulai apa kau, Bu? Nama itu doh, hati lagak kau lah banyak ngecek kau. Dia kau ndak sembarang orang kau menakan yang kau kiranya doh. Ternyata memang luar biasa. Ternyata memang keberkahan yang diberikan ke Ambo Salamoko mungkin dek berkat menjaga ko. Saja itu Abu Talib ko wanti-wanti bana takut terjadi dan buruk-buruk ke Nabi Muhammad. Makanya kalau awak baca tentang sejarah Isra dan Mi'raj, umur Nabi kan 50 tahun Bapak Ibu. Dah sampai sedua balik umur 50 kali Ibu ya. Dah. Bakok Nabi tu sedih bana karena disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Bakok tahun kesedihan karena meninggalnya Abu Talib. Jadi meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, dua orang ini adalah orang yang mendukung dakwah Nabi, yang ikut serta membantu Nabi dalam berdakwah, yang menjaga Nabi dari ancaman orang kafir Quraisy. Itu sejarahnya. Dah, maka Abu Talib menjaga Nabi bana. Dah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam sejarah juga disebutkan bahwa Nabi umur 15 tahun. Jadi umur 2 balik, umur 3 balik maka Nabi Ustaz, tu jarang diceritakan dalam sejarah. Dah, umur 4 balik. Namun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi kepada Nabi Muhammad itu diceritakan diantaranya Nabi ikut serta dalam perang Fijar umur 5 balik tahun. Maka Nabi itu membantu paman beliau mengamihi anak-anak panah dari musuh dan diberikan kepada paman-paman beliau. Perang Fijar kuah Ustaz. Perang Fijar ini adalah perang yang terjadi antara Quraisy, suku Quraisy bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Jadi baparangnya kok gara-gara itu, karena ada salah seorang dari Bani Kinanah yang telah membunuh dari Bani Qais Ailan ini. Dan pembunuhan itu terjadi di dalam bulan haram. Bulan haram dulu Bu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Orang Arab sangat menghormati itu. Sampai kemudian dalam sejarah disebutkan ini berlangsung lebih kurang hampir tahun. Tapi tidak parang tauri dah Bu. Dulu tampik-tampik no, kini di situ parang nah. Suatu itu parang nah. Do tampik no Bu. Tak sama je orang awak dah. Orang awak main cido sen. Kalau orang dulu tu berparang kan ditentukan tampik. Ya Bu. Nah, sudah tu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam perang Fijar ini dah. Yang kemudian perang ini lebih kurang 4 tahun itu berakhir dengan damai. Ya, walaupun yang awalnya menang Qais Ailan, kemudian menang Quraisy dan Bani Kinanah, namun kemudiannya yang terakhirnya berakhir dengan damai. Baca roh damainya lain, lah sekian banyak perang, lah sekian banyak nak mati,
Bani Kinanah membayar diat akibat pembunuhan yang dilakukannya kepada Qais Ailan. Abu, sudah itu Bapak Ibu, terjadi juga namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul. Hilful Fudul ini adalah sebagai bentuk penolakan terhadap kezaliman yang dipelopori oleh paman Nabi namanya Zubair bin Abdul Muthalib. Apa makna Hilful Fudul kok Ustaz? Orang Arab Bapak Ibu, mereka pun tidak juga mau dizalimi. Mereka pun antipati terhadap kekerasan yang terjadi. Sehingga ada suatu cerita, suatu kisah yang terjadi pada waktu itu. Ada orang berniaga dari daerah Zabid, dari luar Mekah itu datang ke Mekah. Sampai di Mekah ada seorang pemuda Mekah namanya As bin Wail. As bin Wail ko di Bali no gale orang yang datang dari luar Mekah tadi itu, tapi tidak bayar sudah tu. Namanya tu Bu. Zalim namanya. Diambil barang orang ko tapi tidak iya sudah tu dah. Lama rengek-rengek lah orang ko. Akhirnya As bin Wail pun tidak muat. Sehingga disampaikan mengadu kepada suku-suku tertentu, dan ternyata suku itu di sana As bin Wail rupanya. Ya Bu. Lai dibelanya kira tu orang pedagang tadi ndak. Akhirnya nyo naik ke atas bukit. Sampai naik ke atas bukit, disampaikannya di atas puncak bukit itu, wahai Bani Fihir, wahai orang Arab semuanya, ambolah dizalimi, haratu ambolah diambil, tolong ambo gini ko. Tadanga di Zubair bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Di Zubair paman Nabi. Zubair ko kemudian mengambil rencana. Dikumpulkanlah orang-orang Quraisy bersama Bani Zuhrah namanya, menghadap Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Do namanya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Beliau orang tua sekaligus orang kayu. Jadi menghadap ke situ. Bawa sonya kira tu buah. Iko Makkah ko ndak aman ikonya. Bakunya wak buik lo semacam semacam perserikatan lah, semacam undang-undang lah. Ndak boleh wak ko zalim ke orang lain doh. Menurut Nyek tu. Akhirnya Nyek tadi setuju loh Abdullah bin Jud'an tadi itu. Baru setelah itu Ais bin Wail tadi itu diturui, dilaporkan dan lain sebagainya, disidang bagai, kemudian barunya membayar. Itu namanya Hilful Fudul namanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu di saat Nabi umur 25 tahun, dari umur belasan tahun pun Nabi SAW sudah mandiri. Di antara bentuk kemandirian Nabi itu adalah Bapak Ibu, beliau mengembalakan kambing bagai. Ya Bu, mengembalakan kambing Bani Sa'ad, Bani Bakar, beko mendapat upah dari mengembalakan kambing. Sampailah Nabi SAW umur 25 tahun, Nabi berdagang ke daerah Syam. Dan dagang yang dibawa bukan dagangan beliau, tapi seorang perempuan kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ko jando kayu. Nyo rancak, nyo kayu, nyo elok. Maka setiap lamaran yang masuk ke rumahnya, proposal yang datang Bu, ya Bu ya, itu ditolak sadonya. Padahal sebelumnya itu beliau sudah punya suami dua. Pertama namanya Hallah bin Zurara, yang kedua namanya Atik bin Abid. Ya Bu. Setiap lamaran yang masuk kok dari menteri ke lah nyo, kok dari orang biasa ke lah, atau orang pengusaha ke lah, nak do diterima ya do. Ada orang ko kayu tapi perangai kurang ajar senya kan, moyo nerimo do. Tapi kini ko orang ko biasa senya, tapi akhlaknya mulia. Bahkan pembantu daripada Khadijah ini namanya Maisarah.
Maisarah tu laki-laki perusi tu Bu. Kalau di awak perusi Bu, kalau di orang Arab tu laki-laki tu. Ya Bu. Laika mungkin Nabi pemengalih anak gadi ke Kasam tu. Tu tak mungkin Ibu tu. Nabi tu pai jo Maisarah, Maisarah tu laki-laki, tak perusi tu. Jadi kalau setiap yang ada tamar butah tu alun tantu berusi sado le Bu. Maisarah, Fatimah kan pakai ha di belakang dah. Hamzah ba tu kan pakai ha ya belakang dah. Tapi itu laki-laki. Sama jo Maisarah tadi tu. Maisarah tu laki-laki. Lah pulang dari Manggale diceritakan ke Khadijah dah. Tik yo santiang karyawan tik surang tu. Eloknyo ramahnya. Pagi hari dagangan ko lah hampir habis lah. Banyaklah diceritakan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad. Sudah tu lah diceritakan mode tu mencari perilakunya, mencari akhlak Nabi, lah agak kesem-sem lah namanya kini. Namanya kebu. Kalau orang kini ko namanya jatuh cinta namanya Bu. Ya Bu, tak pakai asi dah Bu. Jatuh cinta namanya. Disampaikanlah ke kawan dake. Kawan dake Khadijah ko Bu, namanya Nafisah bin Munayyah. Ya Bu. Binti Munayyah. Nafisah binti Munayyah. Munayyah laki-laki Bu. Anaknya namanya Nafisah. Nafisah anak perempuan dari Munayyah. Diceritakanlah bahasa kini namanya ko mak complangnya lah. Ya Bu ya. Nafisah. Aden suku ju Muhammad tu aba carunya. Itu bahasa awaknya. Akhirnya disampaikanlah oleh Nafisah. Muhammad, labara umur kini lah 25 tahun te. Lah 25 tahun. Ndak pengin berkeluarga bagai. Lai pengin berkeluarga. Kalau ada orang yang suka kamu itu dah. Ya. Coba lo cari lo siapa orang yang suka tu. Lain orang waras atau orang gilo kan itu dah Bu. Orang waras lah, orang kayu, orangnya rancak. Disabutkanlah. Siapa tu? Khadijah. Tak kajuinya. Juragan wak kiranya mah. Ya Bu. Juragan wak kiranya rupanya Nabi Muhammad. Ambo pikirkan dulu deh. Ba'a walaupun lah bujang bana Nabi, lah dewasa bana Nabi, namun beliau tetap melaporkan. Tak langsung terima saya dah Bu. Tak langsung terima dah. Orang awak kini kau kan etong sudah dibawanya pulang. Etong sudah dibawa pulang. Kalau Nabi Muhammad tak dah. Disabuin ke mamak dan dulu deh. Akhirnya disabuikanlah ke paman-paman beliau, ke Abbas, ke Hamzah, termasuk ke Abu Talib. Disampaikanlah. Rupanya paman-paman beliau pun setuju. Jadi setuju. Akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dengan Khadijah dengan maharnya lebih kurang 20 ekor onta. Ya Bu. Jadi tidak seperangkat alat solat dah Bu. Ya Bu ya. Kan banyak piti Nabi itu Bu. Gadang mahar tu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Lah nikah Nabi, dengan izin Allah dikaruniakan Nabi banyak anak melalui Khadijah. Si anak Nabi melalui Khadijah Bu, pertama ada namanya Qasim. Nabi Muhammad disebut dengan Abul Qasim. Ya Bu. Yang kedua ada namanya Abdullah. Sudah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Semua anak Nabi yang laki-laki meninggal waktu mereka masih kecil. Anak perempuan Nabi meninggal semuanya sebelum Nabi meninggal, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. Bu. Jadi Khadijah ini perempuan luar biasa. Makanya ketika Nabi sudah di Madinah, Aisyah Bu. Isi pasan.
Lah bu, stay lah bu. Dah. Makanya setelah Aisyah bersama Nabi di Madinah, Aisyah ku agak cemburu seketik kalau Nabi menyebut tentang kebaikan Khadijah. Bakok cemburu karena Khadijah ku perempuannya luar biasa. Dah bahkan tak kasabui Khadijah bagai Aisyah, berkat beliau Islam maju, harta beliau habis di jalan dakwah, di jalan Allah. Makanya Khadijah tu tak tergantikan oleh Nabi sehingga Khadijah meninggal dunia. Jadi Nabi ndak mungkin ini namanya berpoligami namanya, ndak nikah dengan perempuan manapun selain Khadijah sebelum Khadijah meninggal dunia. Ya bu, tapi ndak dulu didoakan dek Nabi Khadijah tu bu meninggal. Ya bu ya. Dah. Supaya babini Nabi sudah tu ndak. Bahkan Nabi orang yang paling sedih dengan kehilangan Khadijah. Ya bu, kalau cerita tentang Khadijah, aku ceritanya luar biasa. Bahkan Khadijah itu Bapak Ibu salah satu perempuan yang menjadi koordinator ibu-ibu nanti di surga. Kabula minarijal kasir walam takmul minanisa. Laki-laki banyak yang sempurna. Nabi dan Rasul semuanya laki-laki, tapi tidak banyak perempuan yang sempurna kecuali 4 kata Nabi. Pertama Asiyah binti Muzahim, kedua Khadijah Maryam binti Imran, ketiga Khadijah binti Khuwailid, keempat Fatimah binti Rasulullah. Sementara Aisyah kata Nabi kasarid. Sarid tu dak sari dah bu, dak sulit dah. Dah sarid itu ibaratkan makanan. Ya bu ya, makanan yang paling lezat. Dah paling disukai, paling istimewa. Itulah Aisyah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa di dalam perlindungan Allah. Disampaikan kita dalam bulan Ramadan. Besok kalaulah sampai bulan Ramadan lain dipanjangkan umur di Allah, kita berazam bahawa bulan Ramadan yang akan kita tempuh adalah bulan Ramadan yang paling terbaik dari sekian Ramadan yang telah kita lalui. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.